Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakita Intan Aulia dari Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun angkatan 2018 STKIP PGRI Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal yang diampu oleh Bapak Edi Suprayitno, MPD. Judul yang saya bahas kali ini adalah Analisis Gaya Bahasa Personifikasi pada novel Hari Mulai Terang, karya Arafat Nur. Pembahasan yang pertama adalah latar belakang, meliputi sastra, karya sastra, hubungan bahasa dengan karya sastra, teori stilistika, dan juga novel. Pengertian sastra adalah sejenis ekspresi manusia yang diekspresikan melalui media kebahasaan dalam bentuk karya tulis atau lisan berdasarkan pemikiran, pandangan, pengalaman, perasaan dalam bentuk kreatif, refleksi dari kenyataan atau fakta asli yang dibungkus dalam kemasan yang indah. Selanjutnya, pengertian karya sastra adalah karya imajinatif yang mana terdapat tempat untuk menuangkan bahasa yang fungsi estetiknya dominan. Selanjutnya, hubungan bahasa dengan karya sastra memiliki hubungan yang berkesinambungan. Bahasa merupakan alat bagi sastrawan untuk menuangkan pikiran, ide, atau gagasan yang mereka miliki untuk menjadikan sebuah karya sastra. Selanjutnya yaitu teori stilistika dikemukakan oleh beberapa ahli bahasa, yaitu salah satunya Verdong pada tahun 2002. Menjelaskan tentang stilistika atau studi tentang gaya sebagai analisis ekspresi yang khas dalam bahasa untuk mendeskripsikan tujuan dan efek tertentu. Selanjutnya adalah pengertian novel, suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik. Novel memiliki karakteristik lebih panjang dan lebih kompleks dari isi cerpen, serta tidak mempunyai batasan struktural dan saja. Di dalam novel, biasanya pengarang berusaha untuk menjelaskan lebih detail cerita yang akan diceritakan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berikut adalah isi dari rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk gaya bahasa personifikasi pada novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Dan yang kedua adalah apa saja tujuan penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Dan selanjutnya adalah tujuan penelitian, memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan bentuk dari gaya bahasa personifikasi pada novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Dan yang kedua adalah mendeskripsikan tujuan penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang gaya bahasa, khususnya gaya bahasa personifikasi dalam novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Selain itu, manfaat praktisnya bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan terkait gaya bahasa. Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan dan menambah ilmu tentang gaya bahasa personifikasi. Dan bagi pembaca, yaitu dapat meningkatkan apresiasi tentang sastra, khususnya gaya bahasa. Selanjutnya masuk pada pembahasan kerangka teoritis. Ada pengertian dan jenis sastra. Yang pertama adalah sastra. Menurut Saryono pada tahun 2009 berpendapat bahwa sastra mempunyai kemampuan untuk merekam pengalaman yang empiris natural maupun pengalaman yang non-empiris supranatural. Sederhananya, sastra dapat menjadi saksi dan komentator kehidupan manusia. Karya sastra menurut pandangan Sugihastuti pada tahun 2007 merupakan media yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan gagasan-gagasan dari pengalamannya. Selanjutnya adalah pengertian novel. Novel adalah karya imajinatif yang mengisahkan sisi utuh atas problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. Menurut Nur Giantoro pada tahun 2010, mengemukakan bahwa novel merupakan karya fiksi yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun, yakni unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Unsur dalam novel akan dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik novel
adalah sebuah unsur yang berperan dalam membangun novel dari dalam. Ada tema, tokoh atau penokohan, alur atau plot, latar setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu ada biografi dan latar belakang penulis, kisah di balik layar, dan nilai yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, teori stilistika memiliki makna, gaya, atau dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan istilah style. Dan bahasa merupakan sebuah serapan dari linguistik yang mempunyai arti tata bahasa. Menurut KPBI, stilistika merupakan sebuah ilmu yang membahas mengenai cara menggunakan gaya dan bahasa dalam sebuah karya sastra. Jenis-jenis gaya bahasa dapat dilihat dari bermacam-macam sudut pandang. Oleh karena itu, sulit diperoleh kata sepakat mengenai suatu pembagian yang bersifat menyeluruh dan dapat diterima oleh semua kalangan pihak. Yang pertama adalah segi non-bahasa. Pengikut Aristoteles menerima style sebagai hasil dari bermacam-macam unsur. Pada dasarnya, style dapat dibagi atas 7 pokok sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengarang. Dan yang kedua, berdasarkan masa. Yang ketiga, berdasarkan medium. Dan yang keempat, berdasarkan subjek. Yang kelima, berdasarkan tempat. Dan yang keenam adalah berdasarkan hadirin. Selanjutnya dari segi bahasa, dilihat dari sudut pandang bahasa atau unsur-unsur bahasa yang digunakan, maka gaya bahasa dapat dibedakan berdasarkan titik tolak unsur bahasa yang dipergunakan, yaitu gaya bahasa berdasarkan pilihan kata. Kedua, gaya bahasa berdasarkan nada yang terkandung dalam wacana. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Selanjutnya, ada pengertian majas perbandingan oleh seorang ahli Pradopo pada tahun 2003. Mengemukakan pendapat bahwa perbandingan adalah bahasa kiasan yang menyamakan suatu hal dengan yang lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding, yaitu bak, sebagai, bagai, seperti, semisal, dan kata-kata pembanding lainnya. Selanjutnya ada gaya bahasa personifikasi. Menurut Keraf pada tahun 2007 mengungkapkan pendapat bahwa personifikasi adalah semacam gaya bahasa yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki nyawa. Personifikasi dapat juga diartikan sebagai gaya bahasa yang menerangkan sifat-sifat manusia terhadap benda-benda mati. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Berguna untuk mencari persamaan dan perbandingan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dan juga untuk membandingkan antara penelitian penulis dengan penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian relevan terkait dengan penelitian penulis yang berjudul Analisis Gaya Bahasa Personifikasi pada novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur adalah penelitian dengan judul Kajian Stilistika dalam Majas Perbandingan dan Majas Perulangan pada novel Saman karya Ayu Utami. Kajian Stilistika Pragmatik oleh Junita Ira Kurnia, mahasiswa Universitas Sanata Dharma tahun 2019. Penelitian yang relevan selanjutnya adalah penelitian judul Analisis Gaya Bahasa pada novel Laila dan Majnun karya Syekh Nizami Ganjavi dalam kurung Kajian Stilistika oleh Surya Lestari Arsyad pada tahun 2020. Selanjutnya ada kerangka pikir. Pada penelitian ini memfokuskan dalam menganalisis gaya bahasa personifikasi yang ada pada novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur yang diterbitkan oleh Terakata pada tahun 2020. Selanjutnya adalah metode penelitian. Objek penelitian ini adalah gaya bahasa personifikasi, sedangkan subjeknya adalah novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Analisis data dilakukan dengan cara penggunaan teori stilistika yang mengacu pada penggunaan gaya bahasa personifikasi. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dan angka-angka, melainkan kedalaman penghayatan terhadap interjeksi konsep yang
sedang dikaji secara empiris. Adapun prosedur pemecahan masalah pada penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek ataupun objek penelitian pada saat sekarang. Selanjutnya adalah prosedur atau langkah-langkah pada penelitian ini, yaitu pertama, memahami jenis-jenis gaya bahasa terlebih personifikasi, kemudian membaca serta menelaah novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Dan yang kedua adalah mencatat data berupa gaya bahasa personifikasi yang terdapat pada novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan data yang telah diperoleh. Yang keempat, mendeskripsikan gaya bahasa personifikasi yang telah diperoleh. Kelima, menyimpulkan hasil analisis atau klasifikasi gaya bahasa personifikasi pada novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Yang keenam adalah menyusun hasil laporan penelitian, dan yang ketujuh adalah melaporkan hasil penelitian. Yang terakhir adalah analisis data. Berikut adalah tahapan menganalisis data. Yang pertama, membaca novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Yang kedua, memahami isi dari novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Yang ketiga, menandai gaya bahasa personifikasi yang ditemukan pada novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Yang keempat, memilah data yang telah ditandai atau diperoleh pada novel Hari Mulai Terang karya Arafat Nur. Yang kelima, mengelompokkan data yang telah diperoleh untuk dianalisis. Dan yang keenam, menganalisis data untuk menemukan hasil dari data yang telah dicari. Dan yang ketujuh adalah menyimpulkan kajian hasil analisis secara kritis agar kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.